Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sahabat Manuk Channel bersama saya Aditya. Di kesempatan video kali ini saya akan bahas tentang cara mencetak burung sogo ontong, teman-teman. Walaupun kita hanya punya satu ekor saja burung sogon di rumah, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan share video ini kepada teman-teman yang belum paham tentang cara cetak sogon walaupun hanya punya satu ekor di rumah sogo ontong. Dan tonton videonya sampai beres agar teman-teman paham, dan kita lanjut ke pembahasannya. Sebelum kita coba untuk mencetak mental burung sogo ontong, ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, kita harus mapanin terlebih dahulu si burung sogo ontong yang ingin kita cetak mentalnya. Apalagi sogon yang hasil omyokan ataupun pikatan itu sangatlah susah sekali untuk kita mencetak burung sogo ontong. Akan tetapi tergantung karakter dari sogonya juga. Ada yang susah dan ada yang gampang. Dan kebanyakan burungnya itu giras, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman harus menaikkan birahi dan emosinya si sogonya. Birahi dan emosinya itu teman-teman bisa peroleh dari rawatan harian seperti jemur kencang dan terapi sauna, burung kering dan kerodong kering, dan bisa didapat dari Nexstar, baik Nexstar racikan sendiri ataupun Nexstar beli di kios, dan juga bisa menggunakan doping. Sekarang banyak sekali doping yang khusus untuk burung sogo ontong. Nah, jadi itu hal-hal yang teman-teman harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum teman-teman mencetak mental sogon ontong. Terus bagaimana cara mencetak burung sogo ontongnya? Oke, simak videonya sampai beres. Menurut pengalaman saya ketika mencetak burung sogon, walaupun hanya punya satu ekor, minimal sih merawat sogon itu punya 2 ekor ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Saya sering sekali mengajak sogon saya itu koloni, teman-teman ya. Koloni baik di gantangan ataupun di lingkungan rumah kita yang memang ada tetangga yang mempunyai burung sogo ontong. Itu juga sangat bagus sekali untuk memancing atau untuk melatih mental si burung sogo ontong kita dengan cara mengkoloni dengan sogon yang rawatan punya tetangga ataupun punya teman-teman kita. Selain dari kolonian, saya juga sering melakukan yang namanya itu terapi kebun, teman-teman. Karena di rumah saya itu masih banyak sogon dan pinggir rumah saya itu kebun, maka saya selalu menyimpan sogonnya itu di kebun, teman-teman, atau di kebun. Nah, biasanya ketika sogon yang rawatan yang kita punya itu melihat sogon yang liar, pasti dia akan narung, teman-teman. Pasti dia akan narung. Nah, itu bagus sekali teman-teman. Jadi ketika ada sogon yang menghampiri sogon kita, sogon liar yang menghampiri sogon kita, janganlah dipikat teman-teman kalau bisa. Karena itu salah satu cara untuk melatih mental burung sogo ontong kita, teman-teman. Karena teman-teman hanya punya satu burung sogo ontong di rumah. Akan tetapi kalau mau dipikat ya boleh. Misalnya buat temenin si sogonya ya boleh. Terserah lah itu mah mau dipikat atau enggak. Tapi cara yang kedua ini yang sering saya lakukan yaitu menaruh sogonya itu di kebun, teman-teman, yang masih banyak sogon liar. Pasti ada yang bertanya seperti ini.
"Bang, rumah saya itu di perumahan sudah jarang sekali ada kebun. Cukup simpan di luar rumah, di teras rumah. Karena ketika ada sogon liar, dia mendengar sogon punya kita, biasanya si sogon liar itu akan kepo, teman-teman. Biasanya dia akan melihat, oh di sini ternyata ada sogon. Nah, maka si sogon liar tersebut pasti akan sering datang ke rumah sogon, ke rumah teman-teman. Maaf, bukan ke rumah sogon, ke rumah teman-teman. Karena dia tahu di rumah teman-teman ini ada sogon. Maka dari itu dia menghampiri rumah teman-teman. Ya untuk mengambil nekstarnya. Teman-teman pasti lihat kan ada sogon liar yang hinggap di jeruji besi. Dia menghisap nekstar. Nah, biasanya dia akan sering untuk menghinggap di jeruji besi sogon kita dan akan sering menghisap nekstar kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mencetak burung sogon itu memang gampang-gampang sulit. Ada yang gampang, ada yang sulit. Kalau lagi hoki ya kita dapatnya yang gampang, kalau lagi apes ya yang sulit. Nah, ini juga yang perlu teman-teman ketahui. Untuk memilih sogon yang ingin mencetak mentalnya, teman-teman pilihlah yang prospek supaya tidak memakan waktu lama ketika kita mencoba untuk membangun mental burung sogontong. Ini contoh burung yang memang giras, awalnya itu sangat giras. Akan tetapi alhamdulillah, lama-kelamaan dia jinak juga. Dan burung ini minus teman-teman, paruh belakangnya itu putih, kayak yang terbakar tuh. Putih merah ya, kita zoom coba. Kalau nggak ngeblur ya teman-teman. Dia merah teman-teman. Nah, si paruh bawahnya itu merah tuh, itu kan kelihatan kan? Dia minus tuh, putih ya. Dia minus teman-teman, akan tapi mentalnya bagus teman-teman, minus-minus juga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ulang lagi untuk mencetak mental sogon. Yang pertama, sering koloni dengan sogon kolonian, dengan sogon rawatan baik di gantangan maupun di lingkungan rumah. Yang kedua, sering menaruh di kebun. Dan yang ketiga itu ya simpan di luar rumah lah, yang memang ada sering sogon lewat. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan videonya mudah dimengerti, dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya sampai beres dan selalu menonton video-video dari Sahabat Manuk Channel, dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan share kepada teman-teman yang pemula dalam merawat burung sogontong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.